Bab 3256. Alam semesta tanpa batas. Tua itu menatap Mileye dengan ekspresi penuh kekhawatiran dalam pandangannya. Mileye menyampaikan, "Antar aku ke sekte langit." Tua itu ragu sebentar, kemudian berbicara, "Tuan, apakah kamu yakin?" Mileye mengiyakan. Tua itu mengiyakan ringan dan menyampaikan, "Ikuti aku." Setelah mengucapkan hal tersebut, ia berbalik dan meninggalkan tempat. Mileye melihat tua itu sejenak, lalu menghilang dari tempat itu. Dalam waktu singkat, Mileye sampai di sekte langit, dipandu oleh seorang yang lebih tua. Sekte langit saat ini tetap menjadi sekte utama di benua Suanji. Sekte ini berdiri di puncak gunung tinggi, di mana awan dan kabut berkumpul, menciptakan pemandangan seperti surgawi. Dari atas awan, sang tua melihat ke bawah sekte langit. "Inilah sekte langit." Mileye tiba-tiba berbicara. "Bagaimana keadaan sekte Taoisme di sini sekarang?" Tua itu ragu sejenak, lalu berbicara, "Sekarang sudah tidak ada." Mileye mengerutkan kening. "Tidak ada lagi." Tua itu mengiyakan. "Tidak ada." Mileye menatap tua itu. "Apakah Tiandao ini adalah pemilik dari kebenaran agung itu?" Tua itu mengiyakan perlahan. "Ya. Tetapi sudah sangat lama sejak aku terakhir kali melihat pemilik." Mileye diam sejenak, lalu berbicara, "Mulai sekarang, ikuti aku." Tua itu menatap Mileye dengan lembut bertanya, "Bolehkah aku menolak?" Mileye mengiyakan. "Boleh." Tua itu segera berbicara, "Baiklah, aku pergi." Mileye tersenyum. "Seberapa besar kekuatan sekte langit ini?" Tua itu mengiyakan. "Tidak hanya kuat, terutama sekte langit sekarang yang dipimpin oleh ketua sekte Elisa. Dia adalah individu paling luar biasa setelah Dasan. Seorang jenius super. Saat ini, dia juga adalah penguasa nomor 1 di benua Suanji." Mileye mengerutkan kening. "Elisa, seorang wanita." Tua itu mengiyakan ringan. "Ya." Mileye berbicara pelan. "Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita yang mengkultivasi fisik." Tiba-tiba, tua itu berbicara, "Bolehkah aku pergi?" Mileye mengiyakan. "Silakan pergi." Pada awalnya, dia berkeinginan untuk membawa pihak lain meninggalkan tempat tersebut. Namun pihak tersebut tidak memiliki keinginan untuk pergi dan dia tidak berniat memaksa. Mendengar kata-kata Mileye, tua itu segera berbalik dan menghilang tanpa jejak. Mileye langsung tiba di sekte langit. Tetapi begitu dia tiba, aura kuat langsung mengunci padanya. Mileye melihat ke kejauhan. Pada saat itu, ruang waktu tiba-tiba terbelah dan seorang wanita berjubah hitam melangkah keluar dengan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun panjang ketat. Rambutnya tergerai di pundaknya, dan kedua tangannya berada di belakang punggungnya, memberikan kesan kemartiran. Wanita itu menatap Mileye. Tidak pernah terpikirkan bahwa di benua Suanji ini akan ada master sekuatmu. Master puncak. Mileye mengangkat sudut bibirnya sedikit. Setelah begitu banyak tahun, akhirnya, dia juga menjadi master puncak. Wanita itu melihat Mileye. "Kenapa kamu tersenyum?" Mileye dengan serius berbicara, "Apakah kamu Elisa?" Wanita itu mengiyakan. Mileye membuka telapak tangannya dan plak kayu yang diberikan oleh Dasan melayang perlahan ke hadapan wanita itu. Ketika melihat plak kayu itu, mata Elisa tiba-tiba menyempit. "Plak kayu leluhur." Dengan berbicara demikian, dia menatap Mileye. "Siapa kamu?" Mileye tersenyum. "Aku adalah teman leluhurmu." Elisa menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye berbicara, "Aku bicara yang sebenarnya." Elisa diam sebentar sebelum berbicara. "Di mana dia?" Mileye berbicara. "Ruang waktu 0 derajat."
Elisa mengernyitkan kedua matanya. Ruang waktu 0 derajat. Mileye mengiyakan. Elisa berbicara dengan lembut. Bukan ruang ilusi nyata. Mileye menggeleng. Kekuatan saat ini belum cukup untuk pergi ke ruang ilusi nyata. Elisa menatap Mileye. Apakah kamu datang ke sini dengan tujuan tertentu? Mileye mengiyakan. Mulai sekarang, ikuti aku. Elisa menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye berbicara. Ada masalah? Elisa mengiyakan. Banyak. Mileye tertawa. Katakan saja. Elisa menatap Mileye. Kamu sangat langsung. Tetapi, beri aku alasan untuk bergabung denganmu. Mileye dengan langkah pelan mendekati Elisa. Apakah kamu saat ini bisa pergi ke ruang waktu 0 derajat? Elisa menggeleng. Tidak bisa. Mileye berbicara. Aku bisa membawamu. Elisa tersenyum ringan. Orang lain membawaku atau aku pergi sendiri. Itu tidak sama. Jadi, apakah kamu mengerti maksudku? Mileye menatap Elisa. Kamu ingin bergantung pada kekuatanmu sendiri. Elisa mengiyakan. Mileye mengedipkan mata. Lalu berbicara. Apakah kamu yakin? Elisa melirik Mileye. Kamu berasal dari ruang waktu 0 derajat. Mileye menggeleng. Dari alam semesta lain. Aku datang ke sini untuk membuka sebuah akademi. Singkatnya, aku ingin menggulingkan ketertiban di sini dan membentuk ketertiban baru. Elisa berbicara. Jika aku tidak setuju, apa yang akan kamu lakukan? Mileye tersenyum. Tidak lama lagi, pasukanku akan datang ke sini. Pada saat itu, kamu perlu berbicara dengan orang lain. Elisa menatap Mileye. Kalahkan aku. Mileye mengiyakan ringan. Baiklah. Suara itu belum selesai. Keduanya langsung menghilang dari tempat itu. Ketika muncul kembali, mereka sudah berada di tengah alam ilusi. Elisa menatap Mileye. Aku akan bertindak. Setelah berbicara demikian, tiba-tiba, tangannya mengencang dengan kuat. Boom. Tiba-tiba, seluruh alam ilusi hancur berantakan. Dalam sekejap, Elisa langsung melepaskan sebuah pukulan. Pukulan. Yi aliran energi tinju melewati arena. Kekuatan yang sangat besar langsung membuat seluruh ruang waktu di arena hancur dan lenyap. Dari kejauhan, Mileye segera merasakan tekanan yang membuatnya tercekik. Mileye tiba-tiba menarik pedangnya. Ses. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba meledak dari depan Mileye. Boom. Seiring dengan dentuman keras, aliran energi tinju dan sinar pedang itu meledak berkeping-keping. Elisa hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat itu, pupil matanya menyempit tiba-tiba. Karena seluruh ruang waktu di arena saat ini sedang terlipat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata manusia. Kemudian, dari kejauhan, Mileye tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Ses. Cahaya pedang merobek melintasi arena. Elisa melintas pandangannya dengan kekejaman. Dia tiba-tiba meluncur maju, melepaskan pukulan. Pukulan dengan kekuatan penuh. Boom. Dengan dentuman yang menggema, Elisa tiba-tiba terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, sebilah pedang muncul dari keheningan, langsung menempel di dahinya. Elisa tanpa rasa takut, tubuh fisiknya yang paling kuat saat ini. Namun, pada saat berikutnya, pedang tiba-tiba menembus kulitnya, masuk setengah inci dan darah segar langsung mengalir. Elisa memandang Mileye yang tiba-tiba muncul di depannya dengan tatapan tidak percaya. Mileye berbicara. Kamu kalah. Sambil berbicara demikian, dia menyimpan pedangnya. Elisa menatap Mileye. Pedangmu sangat istimewa. Mileye tersenyum. Kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak kalah padaku, melainkan pada pedang ini. Elisa terdiam.
Mileye hendak berbicara lagi. Tetapi tiba-tiba Elisa berbicara. Aku bersedia mengakui kekalahan. Mileye mengiyakan sedikit. Jadi, mulai sekarang, Elisa berbicara. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa kamu akan membawaku ke ruang waktu 0 derajat. Apakah masih berlaku? Mileye menatap Elisa. Bukankah kamu ingin bergantung pada kekuatanmu sendiri? Elisa dengan tenang berbicara. Aku telah berubah pikiran. Ekspresi Mileye membeku. Elisa menatap Mileye. Aku akan membantumu mendirikan akademi di sini dan kamu membawaku ke ruang waktu 0 derajat. Mileye memikirkan sebentar, lalu berbicara. Baiklah. Namun, apakah kamu tahu bahwa aku ingin mendirikan akademi seperti apa? Elisa menggeleng. Tidak tahu. Mileye tersenyum. Tidak masalah. Kita akan melakukannya dengan perlahan. Sambil berbicara demikian, dia membawa Elisa meninggalkan alam ilusi. Ketika keduanya muncul kembali, mereka berada di dalam sekte langit. Mileye melihat sekeliling. Kita akan mengubah tempat ini menjadi akademi. Elisa mengiyakan. Baiklah. Mileye berbicara. Apakah akan ada orang yang menentang ini? Elisa menggeleng. Tidak akan ada. Karena tidak ada yang bisa mengalahkanku. Mileye tersenyum. Baiklah. Sambil berbicara demikian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang perlahan di depan Elisa. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat 100.000 kristal aturan. Mileye berbicara. Ini seharusnya membantu kamu. Elisa mengiyakan. Terima kasih. Mileye berdiri di puncak gunung, melihat ke kejauhan. Berapa banyak makhluk spiritual di alam semesta ini? Elisa menjawab dengan serius. Setidaknya 100 miliar. 100 miliar. Mileye mengkerutkan kedua matanya. Jika ketertiban baru dibangun di sini, dia akan mendapatkan kekuatan kepercayaan dari 100 miliar makhluk spiritual. Dan ada begitu banyak alam semesta paralel yang serupa. Mata Mileye perlahan terpejam. Kekuatan kepercayaan yang tak terbatas. Saat itu, tiba-tiba Elisa bertanya, bagaimana leluhur kita hidup di ruang waktu 0 derajat? Mileye tersenyum. Sangat baik. Elisa melirik Mileye. Dia bisa kembali. Mileye menggeleng. Tidak bisa. Kening Elisa sedikit berkerut. Mengapa? Mileye berbicara. Aturan norma. Elisa bingung. Aturan norma dari siapa? Mileye tersenyum. Aturan norma dari pemilik besar kebenaran agung. Elisa menatap Mileye. Apakah aturan norma dari pemilik besar kebenaran agung sangat kuat? Mileye berbalik menatap Elisa. Mengapa kamu berpikir aturan norma dari pemilik besar kebenaran agung lemah? Elisa dengan tenang berbicara. Di sini dulunya ada sekte Taoisme. Tetapi, maafkan ekspresiku, terlalu lemah. Bahkan, perwakilan sekte Taoisme, yaitu Tiandao, juga sangat lemah. Mileye bertahan dalam diam. Elisa menatap Mileye. Apakah aku salah? Mileye tersenyum. Sekte Taoisme di sini memang lemah. Tetapi di ruang waktu 0 derajat, kamu akan merasakan kekuatan besar dari pemilik besar kebenaran agung. Sambil berbicara demikian, dia melihat Elisa. Apakah leluhurmu cukup kuat? Dia telah terjebak di ruang waktu 0 derajat selama puluhan juta tahun. Elisa tetap dalam diam. Mileye membuka tangan kanannya dan tiba-tiba pedang biru gaib melayang keluar. Menghilang sekejap di ujung langit. Elisa bingung. Ini apa? Mileye berbicara. Mengambil seseorang. Elisa. Pada saat itu, langit tiba-tiba terbelah. Pedang biru gaib turun bersama dengan Tiara Taichu. Mileye menatap Tiara Taichu. Sekarang, wilayah ini di bawah kendali akademi.
Kerjasamalah dengan Elisa untuk mendirikan akademi. Elisa tidak memahami model akademi. Dia perlu membawa seseorang yang akrab dengan model akademi. Hanili sekarang tidak bisa datang dengan cepat. Satu-satunya pilihan adalah Tiara Taichu. Tiara Taichu mengiyakan dengan ringan. Baik, Mileye menatap Elisa. Kerjasamalah dengannya. Setelah ketertiban akademi stabil di sini, aku akan datang untuk membawamu pergi. Elisa melihat Mileye. Baiklah. Mileye berbalik dan melihat Tiara Taichu. Tersenyum. Jika ada yang perlu, langsung hubungi aku. Tiara Taichu mengiyakan. Aku mengerti. Mileye tidak berbicara apa-apa lagi. Langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempat itu. Elisa menatap hilangnya cahaya pedang di langit. Lalu bertanya, "Nona Tiara, bagaimana cara aku berkolaborasi denganmu?" Tiara Taichu dengan tenang berbicara. "Mulailah dengan membunuh sekelompok orang." Elisa. Mileye kembali ke ruang waktu usia dan saat akan pergi ke ruang waktu 0 derajat. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat sebuah lubang cacing di sisi kanan ruang waktu usia. Sepertinya itu adalah alam semesta dunia yang berbeda. Mileye memikirkan sebentar, lalu langsung memasukinya. Di dalam terowongan ruang waktu, tiba-tiba, sebuah napas mengerikan meluas dari segala arah dan kemudian, suara dentuman marah terdengar. "Berani menyerbu alam semesta tiada batas. Apakah kamu ingin mati?" Alam semesta tiada batas. Mileye terkejut. Apakah ini terkait dengan penguasa tiada batas? Bersambung.